Selamat siang teman-teman semuanya, saya Dila Agustin dengan NIM 15012230015 dari kelas AB 46BA1. Di sini saya berencana untuk mengupas tuntas terkait dengan bagaimana sih personal branding dari seorang Ferry Irwandi yang kebetulan menjadi role model saya dalam proses membentuk personal branding saya sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman sebagiannya udah ada yang familiar sama Ferry Irwandi, apalagi buat yang ikutin info tentang demo beberapa waktu lalu, nama Ferry Irwandi ini kembali mencuat dan menjadi perbincangan di media massa, karena dia jadi salah satu influencer Indonesia yang vokal menyuarakan aspirasi pada saat itu. Sedikit informasi singkat terkait dengan profil Ferry Irwandi yang saya kumpulkan dari berbagai media online. Ferry Irwandi ini tentu bukan cuma dikenal gara-gara demo. Dia ini sebenarnya adalah seorang konten kreator asal Indonesia yang sekaligus founder dari Malaka Project yang populer karena konten-kontennya itu berfokus pada isu-isu politik, pendidikan, fenomena sosial, sampai filosofi stoikisme. Bahkan gak sedikit orang yang menjuluki Ferry Irwandi ini sebagai bapak-bapak stoikisme. Cara penyampaiannya itu sederhana tapi ngena banget. Itulah yang bikin Ferry Irwandi cepat dikenal luas. Nah, selagi menyelami perjalanan karirnya Ferry Irwandi, saya menemukan fakta kalau dulunya Ferry Irwandi ini adalah seorang PNS di Kementerian Keuangan, tepatnya itu jadi staf humas, sampai akhirnya di tahun 2022 memutuskan untuk resign dan mengembangkan karir sebagai content creator. Terus di tahun 2023, Ferry Irwandi sama influencer-influencer yang lain kayak Jerome Pauline meluncurkan Malaka Project dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Nah, masuk ke pembahasan utama terkait dengan resep ala Ferry. Menariknya, di luar pandangan politik, saya sempat nemu hal unik tentang Ferry Irwandi yang dibahas di salah satu akun Instagram. Di situ disebutkan bahwa Ferry Irwandi ini katanya punya resep tersendiri buat tetap survive dan konsisten dalam eksistensinya. Resepnya apa? Di situ disebutin resepnya itu adalah kontradiktif plus percaya diri. Maksudnya gini, Ferry Irwandi itu sering banget terkesan mengambil posisi yang berlawanan arus. Kadang apa yang dia sampaikan justru bertolak belakang sama opini masyarakat. Tapi disitulah kontradiksinya. Dan dibalik itu semua, ada rasa percaya diri yang kuat yang bikin Ferry Irwandi ini terlihat gak ragu untuk berdiri di tengah opini publik, bahkan kalau itu bikin dia dikritik ataupun ditentang banyak orang. Nah, menurut saya kalau dipikir-pikir ini justru jadi kunci kenapa Ferry Irwandi itu bisa dikenal luas dan bahkan gak sedikit yang menganggap dia itu sebagai opinion leader. Kombinasi antara berani berbeda dan percaya diri bikin orang akhirnya menaruh perhatian. Dari situ, menurut saya personal branding Ferry Irwandi terbentuk. Nah, selain resep tadi, ada juga hal penting yang gak bisa lepas dari Ferry Irwandi, yaitu konsistensi. Dari pilihan tema yang diangkat itu gak akan jauh-jauh dari ranahnya dia. Lalu juga caranya bercerita lewat gaya storytelling yang khas, yang awalnya sesuatu tuh terlihat rumit, tapi ketika dijelaskan jadi sederhana, sampai ke style editing videonya yang udah gampang banget dikenali. Semuanya itu konsisten, jadi seringkali orang cukup lihat sebentar, langsung bisa nebak, oh ini pasti kontennya Ferry Irwandi. Nah, konsistensi inilah yang bikin personal brandingnya Ferry Irwandi itu makin kuat dan susah ditiru orang lain. Terus, gak cuma itu aja, Ferry Irwandi juga punya sudut pandang yang unik yang bikin dia tuh terlihat berbeda. Seperti yang pernah dikatakan oleh Andika Arnoldi, ini adalah salah satu netizen yang saya temui di akun Facebook. Di situ dia bilang, setiap videonya Ferry Irwandi itu adalah bangunan retorika yang berdiri di atas fondasi riset, dikombinasikan dengan estetika visual dan keberanian menyentuh isu-isu yang jarang diangkat. Artinya, konten Ferry Irwandi ini bukan cuma sekedar obrolan biasa, ada risetnya. Dia selalu berbicara based on data. Ada alur ceritanya dan ada keberanian untuk membahas topik-topik yang biasanya orang lain pilih hindari. Itulah yang bikin nilai tambahnya itu audiens ngerasa kayak, oh Ferry ini emang berbeda gitu. Nah, kita beranjak ke sisi visibilitasnya yang juga gak main-main. Ferry Irwandi ini aktif di hampir semua platform besar, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, sampai Twitter atau X. Apalagi setelah demo kemarin yang namanya kembali mencuat ya, jumlah followers Instagramnya menurut dari data yang sudah saya kumpulkan itu langsung naik signifikan. Artinya visibilitas personal branding Ferry Irwandi ini udah di tahap level nasional, level yang lebih luas, bahkan bisa dibilang ini jadi salah satu wajah opini publik anak muda. Nah, di sisi lain, exposure sebesar ini juga tentu bikin pandangan orang-orang terhadap Ferry Irwandi itu jadi beragam. Ada yang melihat dia sebagai sosok inspiratif, berani, vokal, dan juga edukatif. Tapi di sisi lain ada juga yang menilai dia itu sebagai sosok yang provokatif bahkan cenderung problematik.
Tapi di luar itu semua, menurut saya pro kontra ini emang jadi bagian dari brandingnya dia, dan justru itu memperkuat posisinya jadi public figure yang relevan untuk dibicarakan. Nah, dari Ferry Irwandi saya menemukan banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran, khususnya dalam konteks personal branding, mulai dari konsistensi dan juga ciri khas. Dua hal inilah yang bikin orang tuh mudah mengingat siapa kita. Terus juga tentang pentingnya autentik. Personal branding yang kuat itu berasal dari keaslian diri, bukan dari sesuatu yang dibuat-buat ataupun penuh gimmick. Yang ketiga, tentang keberanian yang tetap punya sisi kemanusiaan. Kita bisa bersuara lantang, tapi tetap membumi dan gak kehilangan empati. Ferry Irwandi sendiri pernah menyampaikan sebuah kalimat yang menurut saya cukup dalam. Beliau berkata, personal branding yang baik adalah yang tanpa melakukan personal branding. Maksudnya, ketika kita hidup apa adanya, autentik, dan konsisten dengan diri sendiri, maka personal branding itu akan terbentuk secara alami tanpa perlu dipaksakan. Karena pada akhirnya, citra yang paling melekat adalah ketika kita hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Oke, menurut saya mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.